sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Yesus bawa saya kepada kebenaran. Yesus, istri saya berkati, anak saya berkati. Puji Tuhan lah Pak. Saya merinding. Iya, luar biasa itu. Tuhan Yesus nih Maha Agung. Aku merinding bener untuk kau telepon tadi. Langsung. Itulah Pak, puji Tuhan lah Pak. Tuhan Yesus nih Pak. Itu betul loh, kalau orang baru-baru itu langsung tuh. Saya dulu, saya di jalan tadi ya, saya bicara sendiri Pak. Tuhan Yesus, kalau memang Engkau Tuhan, memang dirubahnya mungkin Pak, mungkin ya. Iya lo nggak Di jalan saya bicara tadi sendiri dalam hati kan. Tuhan Yesus, kalau memang Engkau Tuhan, tolong rubah hidup aku lebih baik lagi sih. Itu, makanya saya jadi Pak. Saya janji Pak dalam 2-3 hari ini, saya mau dibaptis. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih Yesus dan yang saya kasih, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Resi Lubis. Kami sekarang ada di Duri, saudara, di salah satu hotel. Kemarin tiba di bandara Pekanbaru sore, langsung kita sewa salah satu supir, ya. Dan supir itu menemani kita seharusnya hanya hari ini, 1 hari ini. Tetapi setelah saya layani dan dia terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dianya ini orang Padang, yang jelas pasti Islam, ya. Terus dia terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lihatlah videonya ini. Bawa aja dari hotel bersih ini. Duduk dulu. Ya. Siapa nama? Tony Pak. Tony? Iya. Berapa istrimu? 1. Anak? 3. Ya. Yang pertama umur? Kelas 2 SMP Pak. Yang terakhir? Yang terakhir yang ketiga? Yang keduanya kelas 5 SD. Yang ketiga umur 4 tahun. Asli orang tua dari Padang. Padang. Mama bapak dari Padang. Tapi sekeluarga berapa orang? 7 kami Pak. 7. Semua lahir di Pekanbaru. Pekanbaru. Belum pernah didoakan dalam nama Yesus, belum? Belum. Biar dicerahkan dulu pikirannya itu, biar auranya keluar. Tapi pernah dengar nggak tentang Yesus? Pernah. Ya, jadi Yesus itu datang untuk menyelamatkan manusia, supaya manusia yang tadinya harusnya kena hukum karena dosa, lewat kehadiran dia tunjukkan jalan kebenaran, orang ikut Yesus, sehingga yang harusnya tadi dihukum karena dosa nggak dihukum lagi. Ya, kenapa? Karena yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah tiba. Dengan kata lain, ketika kita terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita tidak lagi hidup dengan yang lama, tapi dengan yang baru. Dengan yang baru di sini maksudnya bukan berarti kita berubah jadi malaikat, bukan. Maksudnya tadi yang harusnya kita dihukum, kita dapat garasi. Kalau istilahnya di pemerintahan itu kan ada orang yang udah mau dihukum mati, tapi presiden bisa kasih garasi kan. Jadi karena kalau kita mau berpikir sehat, berpikir yang rasional, kita nggak mungkin bisa menyelesaikan dosa-dosa kita. Umpama contoh ya, contoh sederhana aja ini. Contoh kita punya dosa 100, oke?
kita punya pahala 200 nih. Nah, memang benar banyak pahala, tapi pahala kan nggak bisa menghapusin dosa. Nah, kita nanti ditimbang di padang mahsyar kan. Nah, ditimbang di padang mahsyar, memang betul kita banyak pahala. Persoalannya adalah pahala nggak bisa menyelesaikan dosa kan gitu. Nah, sedangkan untuk ke surga kan ini harus zero nih, harus nol, bersih, kan gitu. Ah, sebanyak apapun pahala kita tetap jadi orang baik, tambah baik jadi baik. Tapi ini nggak selesaikan ini, nah, karena pahala nggak bisa menyelesaikan utang yang namanya dosa tadi. Sama dengan gini, artinya sederhananya bahwa kita ini pasti banyak dosa. Maksudnya banyak di sini pasti semua orang berdosa, ya kan? Nggak tahu berapa banyaknya semua orang berdosa. Nah, sedangkan kita tidak bisa menyelesaikan dosa kita dengan cara kita. Makanya dengan cara anugerah lewat Yesus Kristus itulah kita dilepaskan dari kutuk-kutuk dosa tadi, pengorbanannya. Tapi intinya yang pertama adalah kamu rasakan dulu. Jadi gini, contoh ya, kalau kita mau jualan makanan, ya kita kasih testing dulu dong orang, ya kan? Nah, kalau dibilangnya nggak enak, ya udah, enak, nggak apa-apa. Kita nggak merasa rugi kan gitu. Karena memang di lidah dia nggak enak, tapi kita kasih ke orang lain, kok enak, gitu loh, ya kan? Ah, berarti orang lain itu pasti beli ke kita terus, atau minimal ya minta ke kita kan gitu. Nah, jadi tidak semua orang memang bisa menikmati Kristus secara pribadi, tapi ketika orang itu mau membuka hati, nah, saya yakin pasti dia bisa menikmati. Nah, contoh saya dulu kan perokok berat juga. Bapak udah menikmati kasih sayang Yesus. Saya perokok berat. Perokok berat saya dulu. Waktu saya di Islam saya perokok berat. Perokok. Dulu pernah juga agama Islam juga, Bapak? Iya, saya Islam dulu kan. Lubis kan. Nah, jadi saya dulu perokok berat. Iya. Udah perokok berat. Dulu saya Islamnya itu bukan Islam biasa, Islamis kan dari madrasah sanawiyah, aliyah, terus ya, aliyah itu kan setingkat SMA kan, ya, tapi dia keagamaan kan. Nah, jadi setelah selesai saya sekolah itu, aliyah tingkat SMA itu, hidup saya kok bukan makin berubah gitu. Bergaul dengan orang-orang nakal, apa segala macam, narkoba, macam-macam lah dulu. Merokok mah, waduh, nggak ada apa-apanya narkoba. Rokok kan masih boleh dikatakan nggak melanggar hukum kan, walaupun itu sebenarnya rusak juga. Nah, waktu itu saya ketemu Yesus tahun 1996. Disitulah saya bilang, Yesus, aku nggak perlu banyak debat, nggak perlu banyak komentar. Yang ku mau kalau kau Tuhan, rubah hidupku. Aku buka hati, Tuhan Yesus, nggak ada yang ngasih tahu, nggak ada. Saya bilang, rubah hidupku aja. Itu aja, satu aja saya bilang, rubah hidupku. Nah, besoknya setelah selesai doa begitu, saya bilang, Yesus, kalau memang kau Tuhan, saya bilang, lepaskan saya dari rokok. Nah, ini mulai meningkat permintaan saya kan, lepaskan saya dari rokok. Nah, saya bilang, kalau saya ngerokok lagi, tunjukkan engkau itu hidup atau enggak, cabut aja nyawaku, saya bilang gitu. Nah, besok habis makan kan nggak merokok itu masem. Saya isap lah. Pas mau saya ini saya dengar suara cabut nyawa. Saya lihat nggak ada orang. Merinding saya. Disitulah saya baru percaya. Nah, disitulah saya terima Yesus tahun 1996.
Akhirnya keluarga saya juga kebanyakan di Pekanbaru, di Kerinci sana. Nah, akhirnya keluarga saya semua satu persatu lah, belum semua tapi satu persatu kurang lebih 50% mereka ikut Yesus. Dan setelah mereka ikut Yesus memang mereka bersaksi sendiri, hidup mereka dirubah gitu loh. Nah, jadi makanya hidup kita dulu maksudnya. Kalau kita hidup sudah dirubah, Tuhan diberkati, apapun nanti yang kita buat pasti diberkati gitu. Namamu siapa? Tony nama saya Pak. Tony. Nah, nanti kamu rasakan ya. Kita doa. Waktu saya kemarin dari Mesir, saya ada buat perapan di sini. Nah, ya kalau saya bawa sekarang ya. Kita doa. Kita doa supaya hidupmu diubah Tuhan. Diubah Tuhan, diberkahi. Nanti kau rasakan setelah ini doa pengurapan. Kita doa. Nah, kamu tutup mata. Hadirat urapan dan kuasamu Yesus mengalir memenuhi hidupnya. Pandang Yesus, lihat Tuhan Yesus. Yesus berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan beban berat, aku memberikan kelegaan kepadamu. Dunia tidak akan bisa memberikan kelegaan, harta, kekayaan, apapun tidak akan bisa memberikan kelegaan. Bahkan itu akan membuat kita makin hari makin terpuruk. Tapi ketika engkau datang kepada Yesus, berjumpa dengan Yesus, mengalami Yesus, hidupmu diberkati. Kalau hidupmu diberkati, maka apa yang dibuat tanganmu berhasil. Tuhan Yesus kuasamu bekerja. Pandang Yesus. Terima, penuh. Terima. Roh Kudus bawa rohnya untuk menikmati kerajaan. Bawa rohnya untuk mengalami pribadimu Yesus. Engkau tidak pandang suku Padang, engkau tidak pandang agama. Engkau hanya melihat hati orang yang ingin mengenal engkau Yesus. Engkau hanya melihat hati orang yang ingin berjumpa dengan engkau Yesus. Detik inilah dia mengalami perjumpaan. 2020 tahun yang lalu dia datang ke muka bumi mengambil rupa manusia. Sebenarnya keberadaannya adalah Allah, roh dan firman, bukan hubungan manusia suami istri. Secara manusia dia punya tubuh, kepalanya dimahkota dengan mahkota duri dan terus menerus darah itu menetes dari kepalanya. Telapak tangannya dipantek dengan paku dan terus menerus darah itu menetes dari telapak tangannya. Telapak kakinya dipantek dengan paku dan terus menerus darah itu menetes dari telapak kakinya. Punggungnya dicampur dengan cambuk yang berduri, luka-luka memenuhi punggungnya. Lumbungnya ditombak dengan tombak besi, tertumpah darah dari lumbungnya. Itu bukan karena dosa Yesus, bukan karena dosa dia, tapi karena dosamu dan dosaku, dosa seisi dunia. Dia berkata sudah selesai. Oleh kuasa darahnya engkau tidak lagi dihukum karena dosa. Engkau tidak lagi kena kutuk karena perbuatan yang salah, yang tidak benar. Tapi oleh anugerahnya engkau mengalami dia. Hidupmu diberkati oleh Yesus. Tuhan Yesus berdoa buat isi anak-anaknya. Tuhan jamah semua. Tuhan jamah. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya ingin mengenalmu. Tuhan Yesus, saya ingin berjumpa dengan Tuhan. Cara Tuhan yang mempertemukan saya dengan Tuhan itu sendiri. Tuhan Yesus, saya ingin mengalami Tuhan Yesus secara pribadi, sehingga saya bisa percaya. Bukan kata orang, tapi saya mengalaminya sendiri. Aku berdoa, kuasa Tuhan bekerja atasmu, penuh.
Rahman. Kudus bawa rohnya mengalami pribadi, bawa roh. Dalam nama Yesus. Apa yang kamu alami waktu di doa? Kamu alami apa? Rasain apa di doa? Rasa tenang aja Pak. Tenang ya? Nanti kita doa apa sini. Kamu harapkan kamu Tuhan mau buat apa biarin, mau rebah mau apa biarin ya. Pandang Yesus, pandang Yesus. Terima, penuh, kuasa. Istrinya yang buka usaha, Tuhan berkati Tuhan Yesus. Api. Penuh. Terima. Rasakan. Roh Kudus bawa roh. Bawa ya Roh Kudus. Mengalami Yesus. Amin. Mengalami Yesus. Amin. Mengalami Yesus terus Tuhan Yesus. Sampai dia dapat melihat kerajaan-Mu. Sampai dia dapat merasakan pribadimu secara utuh. Sehingga bukan lagi kataku, kata orang, tapi dia sendiri yang bisa bicara, mengalami Tuhan secara pribadi. Mengalami Yesus secara pribadi. Dia sendiri yang bisa merasakan dan menceritakan kepada banyak orang bahwa Yesus itu adalah penguasa langit bumi, Tuhan Allah pencipta. Yesus nyatakan kuasa. Jangan. Amin. Saudara, dia mengalami Yesus. Dia menikmati Yesus. Saya tidak mau ganggu. Dia menikmati Yesus. Dia mengalami Yesus. Amin. Haleluya. Saudara, dia mengalami Yesus. Dia menikmati Yesus. Dia mengalami Yesus. Dia menikmati Yesus. Bukan karena hebat kuat gagahku, tapi karena dia mengalami Yesus secara pribadi. Mengalami Yesus.
saya coba akan bangunkan dia. Amin. Amin. Saudara, dia mengalami Yesus. Dia menikmati Yesus. Amin. Rasa apa? Rasanya tenang aja pikiran saya tuh Pak. Oh. Tak ada beban sama sekali rasa lagi pikiran. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Sekarang mau buka hati nggak? Ini nggak ada cerita apa, ini cerita kamu pribadi dengan Yesus. Tidak ada kaitan suku, tidak ada kaitan apapun. Ini cerita pribadi kau dengan Yesus. Supaya kau bisa menikmati dia dan hidupmu dirubah, baik karakter hidupmu nanti maupun ekonomi. Saya layani. Sekarang kamu mau secara pribadi kan mengalami Yesus kan? Nah, jadi kamu bisa sendiri nanti, nggak harus saya. Yesus bawa aku tenang. Yesus gimana ya? Usaha ini Tuhan buka. Jadi kamu sendiri, urusan sendiri. Sama seperti begini. Ini sudah saya kasih manual booknya. Ya kamu nggak usah tanya saya lagi. Kamu lihat di manual book itu, kamu bisa gunakan ini. Jadi Yesus itu passwordnya, manual booknya untuk kau bisa nikmati surga, menikmati rezeki, menikmati apa. Itu bahasa yang bisa aku sampaikan supaya kau paham. Ngerti nggak? Sekarang kau mau terima Yesus. Terima Yesus ini. Ini nggak ada kaitan ke apapun. Hanya kaitan ke pribadimu, ke Yesus saja. Coba saya mau terima. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya buka hati menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Yesus, bawa saya kepada kebenaran. Yesus, istri saya berkati, anak saya berkati. Yesus, buka jalan dalam usaha saya, supaya saya bisa cerita kepada keluarga saya bahwa Yesus hidup, mampu menolong saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam Yesus. Amin. Jadi nanti itu tergantung kamu. Jadi misalnya kamu ada dalam kondisi sulit apa ya, Yesus bantu saya. Nanti kamu lihat banyak mujizat-mujizat. Dulu waktu saya kerja sama Pak Ripin, tiap hari Minggu saya ke gereja sama anak-anak ini, antara anak-anak ke gereja. Jadi di situ saya mendengar orang pendeta. Semenjak nggak kerja sama Pak Ripin lagi, nggak ada kawan saya untuk ke gereja. Jadi itulah siapa yang saya bawa untuk pergi ke gereja kawan. Padahal saya pingin ke sana. Oh gitu. Tapi kan harusnya kamu bisa masuk sendiri. Untuk mengenali lebih jauh lagi Pak. Ya kau bisa masuk sendiri. Nanti kan di sana ada asyirnya, ada kan ditanyain. Nanti pasti kamu akan dilayani. Supaya hidupmu diberkahi. Saya juga dulu begitu, saya fanatik. Agama ini. Ternyata agama nggak bawa saya berubah. Yang saya bawa berubah itu Yesus. Ya udah, ikut Yesus aja gitu. Mau orang mau buat apa agama aku di KTP apa, aku nggak masalah. Mau Kristen, mau Buddha, mau Islam nggak ada masalah. Yang penting aku kenal Yesus. Hati saya, hatiku ke Yesus gitu. Coba saya ingin mengalami mujizat Yesus. Iya. Mencintai Yesus. Itu. Jadi nggak usah kaitkan. Bahwa saya nanti dibilang orang ini apa agama saya. Nggak usah. Yang penting sama seperti begini loh. Kalau gula itu manis ya nggak usah pala kita tanya. Ini yang buat tadi gula ini siapa? Nggak usah.
mau bencong kayak yang buat gula itu, mau apa nggak peduli. Yang penting manis dia. Yang penting manis gula itu, bukan bencong itu yang kita iniin gitu loh. Jadi bukan agama itu yang kita persoalkan, yang penting kita mengalami Yesus, kita diberkati Yesus, hidup dalam Yesus, sudah. Hidup kita berubah. Hidup kita berubah, gitu loh. Haleluya. Iya. Jadi gitu, jangan peduli orang bilang. Dan peduli, saya juga dulu diejek, keluarga saya dulu menghina saya lah, gini lah, murtad lah, macam-macam. Saya nggak murtad, saya bilang tuh lihat KTP saya, agama saya, nggak murtad, saya mau berubah aja ikut Yesus. Sekarang ada orang ya, nggak usah Yesus lah, nggak usah Yesus, umpamanya ini sederhana aja, ada orang, ya namanya Jonton lah namanya, ikut aku kau, biar berubah hidupmu, baik karaktermu, hidupmu tadi yang nggak baik, pikiranmu yang jorok, hatimu yang terus ikut aku berubah. Dan kalau hidupmu berubah, pasti nanti ekonomimu berubah. Aku nggak peduli dia mau suku apa, aku ikutin aja. Betul lah. Sekarang daripada dia, aku orang Batak gini-gini, tapi ikut aku kok nggak berubah, ngapain gue ikut dia? Sama gitu loh. Jadi bukan masalah cerita, nanti agama saya dibilang begini, enggak usah bicara itu. Bicaranya hidup kita aja dulu, nggak usah peduli dengan orang mau dibilang apa gitu. Mudah-mudahan lah Pak, mujizat Yesus turun pada jadi yang kamu butuhkan Yesus, bukan masalah agama di sini. Kamu butuh Yesus. Yesus itu pribadi, dia nggak pernah datang bawa agama, nggak ada, nggak pernah dia. Yang kamu butuhkan Yesus, itu aja. Hidup Yesus. Kemarin kan sebenarnya saudara setelah dia terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, rencananya mau dibaptis 3 hari yang akan datang begitu. Ternyata saudara waktu didoakan tadi, selain dia terima Yesus, dia minta doa supaya dapat pekerjaan tetap, karena dia memang sudah lama nggak bekerja tetap gitu loh, hanya bantu istrinya jualan gitu. Setelah saya doakan begitu, terus dia kembali ke kamar. Saya bilang, sebelum kamu kembali, saya mau tanya, mau nemani saya sampai selesai di Duri ini sampai hari Jumat tanggal 10? Mau Pak, begitu ya. Akhirnya saya perpanjang hotelnya lagi saudara. Setelah hotelnya diperpanjang, kurang lebih 1 menit lah dia sampai di kamarnya, dia telepon saya bahwa dia diterima di pekerjaannya. Dia waktu itu daftar pekerjaan itu 2 minggu yang lalu ya, nggak dipanggil-panggil, selesai doakan dipanggil. Wah, akhirnya saya harus mengambil keputusan bijaksana, walaupun memang dia sudah saya kontrak untuk menemani saya selama di Duri, apalagi sudah saya perpanjang itu hotelnya. Tapi saya memikirkan masa depan Pak John ini sama keluarganya. Karena kalau layani saya kan hanya beberapa hari, tapi kalau bekerja ini kan permanen nih. Akhirnya saya izinkan dia pulang saudara. Coba dengar kesaksiannya yang kedua ini, di mana dia habis didoakan dapat pekerjaan. Woi, luar biasa itu kan, makanya aku bilang itu mujizat itu nyata. Gimana ceritanya? Saya pengen lagi mengenal lebih dalam dengan Yesus. Iya. Luar biasa, baru berdoakan tadi kan, langsung dipanggil kerja kan. Ceritanya gini, kerja itu ceritanya gimana? Kerja apa dulu? Supir apa? Supir mobil kampas bahan sembako. Bapak udah daftarnya kapan? Maksudnya daftar kerjanya? 2 minggu yang lewat. Perusahaan itu? Perusahaan PT. Itu waktu daftar itu pakai surat permohonan juga? Lamaran. Lamaran ya, surat lamaran. Baru dipanggilnya tadi? Baru dipanggil tadi. Setelah didoain tadi? Iya, di teleponnya saya. Tapi selama ini belum pernah dipanggil? Belum pernah. Dan 2 kali saya melamar sana Pak. Luar biasa. Wah, mujizat. Puji Tuhan lah Pak. Saya merinding saya Pak. Iya, luar biasa itu. Tuhan Yesus nih.
Agung. Saya tunda. Tadi pada rencana saya besok mau saya baptis itu. Biar tambah. Mudah-mudahan lah Pak bisa besok kita ketemu. Iya. Oh, gimana ya ceritanya? Kalau nggak bisa diripan, kan sekarang kan Bapak kesana belum tentu langsung kerja kan? Maksudnya diterima kan nggak langsung, bisa 2 hari baru suruh masuk, minta atau sehari. Mungkin juga gitu lah Pak. Aku merinding bener untuk kau telepon tadi. Langsung. Itulah Pak, puji Tuhan lah Pak. Tuhan Yesus nih Pak. Itu betul loh, kalau orang baru-baru itu langsung tuh. Saya dulu, saya di jalan tadi ya, saya bicara sendiri Pak. Tuhan Yesus, kalau memang Engkau Tuhan, memang dirubahnya mungkin Pak, mungkin ya. Iya lo nggak Di jalan gampang. saya bicara tadi sendiri dalam hati kan. Tuhan Yesus, kalau memang Engkau Tuhan, tolong rubah hidup aku lebih baik lagi sih. Terus, makanya saya jadi Pak. 4 jam. Baptis aja dulu. Dibaptis di mana? Di situ itu kolam renang. Mandi. Iya, baptis. Baptis itu tandanya kamu udah percaya Yesus, menyerahkan hidup sama Yesus. Jadi nggak ada kaitannya ke yang lain-lain. Kamu pribadi dengan Yesus. Gitu. Biarlah saya menikmati apa mujizat Yesus ini dulu Pak. Saya tekadkan, bulatkan betul dalam hati saya Pak ya. Jadi bisa pergi, saya udah bulat dan tekad dalam hati saya pergi ke gereja sendiri minta baptis sama Allah. Gitu. Ini kan udah mulai satu persatu mujizat Yesus datang pada saya. Tapi kalau kamu enggak, Yesus ini saya udah pengalaman dengan dia. Saya ini hidup saya itu dari hari ke hari mujizat terus. Saya nggak punya pusat, nggak punya apa. Hidup saya itu penuh dengan mujizat aja, kuasa doa. Jadi kalau kamu tunda-tunda gitu ya, itu nanti setan pengaruhi. Alah, itu mah kamu udah kebetulan gitu. Tapi kalau kamu langsung dibaptis, kamu bilang udah. Saya tekad saya Pak. Bulat tekad saya percaya pada Yesus nih. Nah, gitu. Ya. Bakalan ada setan yang menggoda lagi. Itulah kan dahsyat ya. Aku aja merinding tadi. Dari PT baru UMR ya begini. Ya, tapi bukan masalah. Sekarang sulit cari kerja. Ini udah berapa bulan nggak kerja. Banyak orang yang nganggur lah. Corona. Kerja tiba-tiba. Lihat. Merinding saya Pak. Merinding. Lihat. Kelihatan dia merinding. Memang Yesus memang baik. Mudah-mudahan mujizatnya terus datang pada saya Pak. Tapi udah berani nggak bersaksi kalau begini? Bersaksi dalam 1, 2 hari, 3 hari ini Pak. Nanti. Bulat kan. Tapi itulah Pak. Istri saya ini memujuk gimana nanti Pak? Makanya gini ya. Itu saya yang pikir. Kamu dulu jangan tahu istrimu supaya kau kuat dulu. Iya. Setelah kamu nanti sendiri kuat, dilihatnya loh, kerjaan ada, hidupnya tambah berubah. Kamu cerita, kamu tahu nggak ini kejadian ini? Ini ada pendeta dari Jakarta doain saya tentang Yesus, ikut Yesus hidup saya dirubah gini-gini. Ini gitu, iya. Tapi saya rasa pun kalaupun kamu cerita, tadi habis saya doain langsung Kalau dapat. sekarang tuh nggak percaya dia. Nggak percaya dia. Istri saya mungkin ya Pak ya. Kalau saya ceritakan gitu sama istri saya. Tapi kalau ini dipanggil kerja gini pasti dia percaya. Tapi mungkin atau 2 bulan lewat, hidup saya udah berubah, lebih baik lagi. Iya betul. Rezeki pun udah ada sedikit. Baru saya bicara tentang Yesus. Tapi kamu jangan vakum, kamu tetap ke gereja. Di gereja itu semua orang itu baik-baik. Baik-baik. Kalau suka bilang mana hasilnya saya mau ketemu pendeta, saya baru mengalami Yesus ini ceritakan saya, banyak yang kenal juga, coba harus publish gitu di YouTube ada itu. Jadi makanya
makanya itu tadi, kalau tadi yang saya sering kejadian gitu, karena dia nunggu-nunggu ntar lah gue dibaptis berapa bulan, masuklah pengaruh setan kan, apalagi dia udah punya duit, lupa sama Yesus. Saya janji Pak dalam 2-3 hari ini saya mau dibaptis. Kan saya masih agak lama nih, Sabtu saya baru terbang ke Jakarta. Sabtu Pak. Jumat ini dulu. Jumat kan nanti saya nginap pasti di Pekanbaru. Kita ketemu Pak. Iya. Oke lah. Oke. Ya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak. Iya. Nanti kalau udah dibaptis berani bersaksi nggak? Bersaksi. Berani Pak. Tapi kalau sekarang belum berani. Cobalah saya lebih bulatkan tekad saya ini dulu dalam 2 hari 3 hari ini Pak ya. Iya. Terima kasih kali saya mau Bapak mendoakan saya. Dan Tuhan Yesus memberkati saya Pak. Bukan mudah-mudahan, saya yakin gitu bahasa di dalam Yesus. Saya yakin Yesus memberkati saya. Dan merubah hidup saya ya. Iya, bukan kalau mudah-mudahan, ya itu nggak bisa iya. Kalau saya yakin, nah itu iman kita kan, percaya Yesus. Maksudnya tadi saya mau apa kamu biar bersaksi? Udah berani bersaksi? Di Pekanbaru lah kita jumpa. Iya, oke lah, nanti terlambat kamu. Terima kasih banyak. Soalnya iya. Ini ya saya pegang aja. Nah nanti terserah Pak Apin kalau memang bisa diambil duitnya lagi ya puji Tuhan, kalau enggak ya itu kan tetap nggak boleh disewakan ke orang dong, udah dibayar kan gitu kan. Ya, oke. Tas saya masih di dalam. Oh iya. Ya, terima kasih banyak Bang. Luar biasa. Saudara, Bapak Ibu sekalian, kita sekarang terus bergerak menginjil, melayani khususnya orang-orang yang belum percaya Yesus, apapun itu agamanya. Ya, nanti malam kita ada KKR di satu gereja, dan besok juga ada, dan beberapa hari ke depan kita buat KKR di Duri ini. Karena itu saudara dukung ya pelayanan ini. Ada nomor-nomor rekening di sini. Ada yang di depan ini, ada yang di bawah, Anda lihat. Saudara, kita berpikir sederhana saja. Jangan kita berpikir yang salah. Yang bisa mendukung penginjilan orang-orang kaya yang punya pabrik, yang punya ini. Enggak. Saya berpikir sederhana aja. Subscribe kita sekarang 146.000 lebih. Ya. Jadi kalau Anda bisa mendukung aja seikhlas saudara, 100.000 aja coba per orang. Apalagi lebih. Ya. Wah, kita bisa menginjili sampai ke ujung bumi. Saudara, dukung pelayanan ini. Saya berdoa Tuhan Yesus, Engkau jamah semua mereka, Roro Kiki Ropli patahkan dalam nama. Mereka mendukung pelayanan ini. Dan aku berjanji Tuhan Yesus, semua dana yang ada aku gunakan untuk penginjilan. Khususnya kepada orang-orang yang belum percaya Yesus. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.